Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Masak Terus. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu lancar rezekinya. Nah, di video kali ini saya bikin ide jualan yang pernah hype pada masanya dan sekarang ini lagi naik lagi loh, alias lagi viral banget. Ini dia sushi 2000-an. Karena harganya yang cuma 2000-an ini banyak digandrungi dan ini tidak lekang oleh waktu alias bukan bisnis yang musiman. Nah, langsung aja ke resepnya, tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu channel YouTube Masak Terus agar channel ini semakin berkembang. Dan yang belum subscribe, dibantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke langkah pertama, yaitu pastinya masak nasinya terlebih dahulu. Di sini kita nggak perlu pakai nasi yang khusus sushi. Pakai aja resep nasi ini dan hasilnya nanti bakalan bagus banget. Yaitu 2 cangkir beras biasa. Usahakan pakai beras pulen dan 1 cangkir beras ketan seperti ini. Ini videonya bakalan lebih panjang, jadi tonton terus sampai selesai. Perbandingan berasnya 2:1. Jadi untuk sushi harga 2000-an ini kita masih bisa tampil maksimal dengan rasa yang benar-benar maksimal. Nah, ini tinggal kita cuci, ini nggak perlu direndam-rendam juga. Nanti hasilnya bakalan bagus banget. Untuk airnya ini disesuaikan aja seperti masak biasa ya. Ini tinggal dimasak di Magicom. Oke, lanjut, ini dia untuk isian kimbabnya. Ini pakai wortel seperti ini, saya rebus dengan sedikit garam. Untuk perebusannya kurang lebih 3 menit saja, nggak usah lama-lama biar masih tetap kriuk dan tetap segar. Kalau udah ini tinggal ditiriskan dan lanjut. Untuk toppingnya ini bebas banget, apapun boleh untuk topping. Dan di sini saya pakai sosis yang bentuknya kotak seperti ini. Lalu kita bakalan kukus ya. Dikukus kurang lebih 15 menit, saya tambahkan juga yang masih belum dipotong nanti untuk dicincang-cincang dan untuk topping atasnya juga. Oke, lanjut sambil menunggu semua bahan-bahan yang kita rebus tadi matang, kita siapkan juga mentimun seperti ini. Pilih yang warnanya hijau ya teman-teman, yang masih bagus seperti ini. Dan ini kita buang isinya, jadi isinya nggak perlu dipakai karena isi ini nanti bikin mentimunnya tuh lembek, tidak keras. Nah, seperti ini dibuang isinya dan dipotong memanjang. Kulitnya juga nggak perlu dibuang, cukup dibersihkan saja sampai bersih ya, dicuci dengan air mengalir dan dipotong memanjang seperti ini. Terus kita sisihkan terlebih dahulu. Mentimun ini juga bakalan jadi isian kimbabnya. Nah, lanjut sambil menunggu semuanya matang, ini kita juga bikin tamagonya dulu alias telur. Telurnya didadar seperti biasa, dibumbuin dengan garam dan juga penyedap rasa. Tambahkan bubuk bawang. Terus ini tinggal dikocok rata seperti ini. Dan didadar seperti biasa, tipis-tipis aja, nggak perlu yang terlalu tebal. Dikira-kira aja sendiri, karena kita jual harga 2000-an ya. Nah, seperti ini pakai teflon yang anti lengket. Kasih minyaknya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, takutnya nanti malah jadi seperti endok dadar beneran. Ya, walaupun ini juga telur dadar, tapi usahakan biar cantik, minyaknya nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini tinggal kalau udah matang kayak gini tinggal dibalik. Dan kalau udah ini dipotong-potong sesuai dengan bentuk tadi. Di sini saya potongnya mirip dengan potongan sosis yang di awal sudah kita kukus tadi. Ini dia bahan-bahan yang sudah selesai, sudah saya siapkan dan tinggal membuat atau menggulung kimbabnya. Kebetulan setelah selesai menyiapkan topping, ini nasinya juga sudah matang. Ini dia hasilnya, nasinya bakalan lebih pulen lagi dan juga sudah sedikit lengket ya karena ada ketannya tadi. Ini udah cocok banget untuk isian kimbab dan juga sushinya. Nah, di sini saya siapkan wadah seperti ini, lalu dipisahkan nasinya. Ini saya bagi menjadi 2. Satu bagian untuk kimbab dan satu bagian lagi nanti untuk sushinya. Nah, seperti ini tinggal dibumbui dengan sedikit kecap asin seperti ini dan juga minyak wijen. Di sini sengaja saya tidak tambahkan lagi penyedap rasa. Teman-teman bisa tambahkan penyedap rasa, tapi karena kecap asin yang saya pakai ini tuh sudah enak banget, jadi nggak perlu pakai tambahan penyedap rasa lagi. Nah, ini dia minyak wijennya, disesuaikan aja. Karena saya juga nggak pernah ngitung ya berapa jumlah minyak wijennya, saya tinggal seret-seret aja dikira-kira. Nah, ini tinggal diaduk, jangan lupa pakai sarung tangan agar lebih higienis. Diaduk sampai kecap asin dan juga minyak wijennya ini tercampur dengan rata dengan nasinya. Nah, kalau udah merata kayak gini, ini udah siap untuk kita gulung di atas nori.
Nah, ini saya siapkan dulu norinya. Norinya untuk bagian yang kita kasih nasi itu bagian yang kasar, bagian yang halusnya ini di luar ya. Jangan sampai keliru. Untuk bentuknya ini bebas, kemana aja boleh arah gulungnya. Yang penting bagian yang halus di bagian bawah, yang kasar di dalam. Nah, ini tinggal dimasukkan nasinya seperti ini, lalu kita ratakan seperti ini ya, ratainnya pelan-pelan aja. Nah, untuk berapa gram nasinya ini saya nggak pernah timbang, cuman dikira-kira aja. Biasanya kalau sudah hafal tuh nggak perlu ditimbang, tapi kalau teman-teman misalnya belum pernah bikin atau mau coba untuk jualan, ini bisa ditimbang terlebih dahulu, jadinya nanti setiap bentuknya tuh bakalan serasi. Nah, sisakan bagian depannya sedikit ya, seperti itu, agar nanti lebih lengket pas digulung. Nah, ini tinggal dimasukkan wortel dan juga mentimunnya. Ditata seperti ini bebas bentuknya seperti apa. Dan untuk toppingnya di sini saya pakai sosis yang sama dan dipotong memanjang seperti ini. Ini boleh banget untuk toppingnya bebas, bisa diisi dengan cikuah, bisa diisi dengan bakso ikan yang panjang-panjang, atau diisi odeng, atau diisi tuna mayo juga boleh banget, bebas, disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Nah, lalu kita gulung seperti ini, ditekan sedikit, jangan terlalu banyak menekannya, takutnya nanti malah sobek, dan bagian atasnya boleh dikasih air matang atau bisa juga dikasih mayo. Ini biar semakin merekat aja ya. Nah, maaf ya teman-teman kalau ada banyak semut kayak gitu, karena udah saya obatin, sudah saya bersihin juga pun semut nih lagi banyak banget di meja dapur ini. Kayak udah dibersihin, udah dibuang-buang, dimatikan gitu, masih aja ada temennya. Kayak kesel banget gitu kan lihat semut-semut ini. Nah, lanjut ini dikasih sedikit minyak wijen agar lebih wangi. Ini boleh juga dikasih wijen sangrai biar lebih cantik, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa banget. Nah, ini dia yang udah jadi, cakep banget kan. Terus ini lanjut yang kedua, sama seperti ini. Untuk isiannya di sini mau saya tambahkan sedikit telur yang sudah didadar dan dipotong memanjang seperti ini. Lalu lanjut bakalan saya tambahkan juga sosis yang sama. Ini juga sosisnya sudah dikukus terlebih dahulu ya. Jadinya ini sosisnya juga sudah matang. Dan ini tinggal digulung. Ini dia cara gulungnya yang lebih dekat. Nah, tinggal dilipat seperti ini, masuk, ditekan sedikit, jangan keras-keras, terus digulung lagi. Atasnya ini bisa dikasih air matang atau mayo agar menempel lebih bagus lagi ya, lebih rekat gitu. Nah, kayak gini, tinggal ditekan sedikit, jangan terlalu keras nekannya, takutnya nanti pecah. Nah, kayak gini, ini dia hasilnya, cakep banget. Ini kalau rajin-rajin belajar, rajin-rajin latihan, nanti bakalan makin bagus kok untuk ngegulungnya. Jangan lupa dikasih minyak wijen agar semakin wangi. Nah, ini dia, ini tinggal kita potong-potong. Lanjut kita bikin sushinya. Ini nasi sisanya tadi, setengah lebih dikit lah ya. Dikasih sedikit minyak wijen, nggak perlu pakai kecap asin karena minyak wijen aja, karena ini sushi ya, jadi nggak ada rasanya. Tapi boleh banget kalau misalnya mau ditambahkan sedikit penyedap rasa, misalnya kayak Royco gitu, boleh banget, dikit aja tapi jangan banyak-banyak, takutnya nanti malah nasinya tuh berasa atau ada rasanya. Ini pakai minyak wijen aja agar lebih wangi ya. Nah, dikepal-kepal seperti ini, lalu dibentuk-bentuk lonjong memanjang. Ini sebenarnya ada cetakannya, tapi karena cetakannya tuh belum sampai, jadi dibuat secara manual dulu. Pembelian cetakannya tuh ada banyak banget di toko online, teman-teman bisa beli secara online atau bisa cari di toko bahan kue, siapa tahu ada, tapi jarang banget yang jualan cetakan sushi seperti ini. Nah, kayak gini, ini langsung di skip aja yang sudah siap semuanya. Ini tinggal kita kasih topping bagian atasnya. Nah, seperti ini ya caranya, langsung dikasih dengan toppingnya di bagian atas dan kita kasih belt atau ikat pinggang kayak gini dari nori. Nah, tinggal ditempelkan seperti ini dan ini dia, aduh cakep banget. Jangan lupa di bagian bawah wadahnya atau nanti kotaknya atau piringnya seperti ini dikasih sedikit minyak wijen agar tidak menempel nasinya.
Nah ini dia, ini yang diisi atau dikasih topping tamago, langsung aja dikasih norinya ya, ini dipotong panjang-panjang seperti ini. Dan ini lakukan semuanya sampai habis. Ini juga bisa divariasikan toppingnya, bisa dikasih topping crab stick atau diisi topping odeng, boleh banget, bebas sesuai selera. Dan ini dilakukan sampai habis, lalu masukkan ke dalam wadah jualan. Yang terakhir kita potong kimbabnya, bagian paling depan ini dipotong, ini nggak dipakai ya. Dan usahakan pakai pisau yang benar-benar tajam dan juga diolesi dengan minyak wijen. Untuk cara memotongnya ini nggak boleh ditekan, tapi tinggal digesek maju mundur gitu sampai benar-benar nanti terpotong. Sering-sering dioles pakai minyak. Kalau pisau yang kalian pakai itu pisau biasa seperti punya aku seperti ini. Nah kayak gini, jangan pernah ditekan, karena kalau ditekan nanti bakalan rusak atau bisa pecah. Nah kayak gini, digesek-gesek maju mundur kayak gini ya cara memotongnya. Ada juga yang ngasih tips pas memotong kayak gini pisaunya dibasahi dengan air, tapi saya nggak pernah pakai air karena kalau pakai air takutnya ada bakterinya, nanti bikin nasinya basi, jadi saya selalu pakai minyak wijen. Nah ini dia hasil kimbabnya, aduh cantik banget kan teman-teman hasilnya. Nasinya juga padat banget, dan ini bukan lembek ya, tapi padat dan enak banget. Nah untuk variasinya di sini saya bikin yang isinya tuh kosong, jadi setengah bagian nori diisi dengan nasi seperti ini, diiris rada tebal karena hasilnya tuh kecil. Nanti ini toppingnya dikasih sosis cincang, bisa juga dengan cincangan yang lain, cincangan cikua, cincangan odeng, boleh banget. Seperti ini caranya, dikasih sedikit mayones. Ini bisa divariasikan dengan saus mentai. Tapi di sini saya pakai yang varian mayo, jadi saya nggak pernah bikin yang rasa pedas. Nanti pedasnya dari saus. Nah ini tinggal dikasih toppingnya, tapi maaf ya pas ngasih toppingnya kayak gini ternyata kameranya malah ketutupan dengan tangan saya sendiri. Nah kayak gini aja, terus tinggal kita tap-tap sedikit seperti ini dan tinggal disisihkan. Ini dilanjut aja sampai selesai. Dan hasilnya benar-benar cantik dan ini enak banget loh. Ini dia hasilnya yang sudah diwadahi ke dalam kotak-kotak box. Biasanya para penjual sushi kayak gini pakai box-box seperti ini ya, agar tetap higienis. Jadi walaupun kita di pinggir jalan kaki 5, makanan yang kita buat masih tetap steril dan bersih. Nah ini dia untuk kemasannya, saya pakai 2 mika seperti ini, ada yang kecil dan ada yang besar. Biasanya ini pembeli itu lebih suka prasmanan alias ngambil sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya belinya sekitar 4 atau di bawah 4 bisa pakai mika kecil seperti ini. Kalau belinya lebih dari 5 bisa pakai mika yang besar atau disesuaikan aja. Nah biasanya bakalan pada ngambil-ngambil sendiri gitu, lebih suka prasmanan. Terus nanti kita tinggal kasih toppingnya. Untuk topping sausnya ini hanya memakai saus pedas, saus tomat, saus mayo. Nah itu bisa bebas dipilih oleh pembeli. Seperti ini ya, tinggal dikasih saus-sausnya dan juga mayonya. Ini satu bijinya bisa dijual 2.000 sampai 2.500. Dan nanti kita tambahkan sumpit seperti ini untuk makannya. Ini lagi laris manis banget, masih jarang penjualnya. Di 2024 ini masih worth it banget dan sangat worth it karena ini bakalan jadi jajanan yang bukan musiman karena semua orang suka banget. Nah semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe.